Kemudian Nabi Sulaiman pun menanyakan, ada apa gerangan, wahai malaikat maut? Beberapa hari yang lalu kau datang kemari dan menatap Perdana Menteriku dengan tajam. Malaikat maut pun mengatakan dengan terus terang kepada Nabi Sulaiman, wahai Nabi Sulaiman, beberapa hari yang lalu aku datang adalah dalam rangka untuk memenuhi apa yang Allah perintahkan kepadaku, bahwa aku harus mencabut nyawa dari Perdana Menterimu. Tetapi sungguh sangat kaget pada saat aku temui Perdana Menterimu, ternyata dia sedang berada di sisimu, sementara Allah memerintahkan kepadaku untuk mencabut nyawanya di India. Apa kata Nabi Sulaiman? Maha besar kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia tidak akan pernah luput daripada takdirnya. Ternyata kata Nabi Sulaiman, beberapa saat kemudian Perdana Menteriku setelah mengetahui bahwasanya yang datang kemarin itu adalah engkau, maka dia pun meminta kepadaku untuk memperjalankannya menuju India agar dia bisa menghindarimu. Ternyata apa yang ditakdirkan Allah itu adalah sebagai sebuah kebenaran. Dia pun pada saat di India menjemput ajal. Dari keterangan yang ada dalam asar ini dapat kita ketahui bahwasanya kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Sehingga tidak ada seorang pun yang bisa lari dari yang namanya kematian apabila kematian itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekalipun dia lari, sekalipun dia berada dalam bangunan yang kokoh, tersembunyi, tapi kalau Allah sudah menentukan kematian untuknya, maka la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak ada yang dapat mengakhirkan walaupun hanya sedetik, walaupun hanya semenit, walaupun hanya sehari. Apabila takdir ketentuan Allah ini tiba, maka dia pun akan menemui ajalnya. Ada juga kisah yang kedua, yaitu adalah dari Nabi Musa alaihissalam. Disebutkan dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau mengatakan, ursila malakul maut ila Musa alaihissalam. Malaikat maut pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menemui Nabi Musa alaihissalam. Falamma ja'ahu saqqahu fafaqa'a ainahu. Pada saat itu Nabi Musa alaihissalam langsung menempeleng malaikat maut sampai copot kedua mata malaikat maut. Faraja ila rabbi. Kemudian malaikat maut pun datang menemui Tuhannya. Faqala, kemudian dia pun mengadu, arsaltani ila abdin la yuridul maut, wahai Rabb, engkau telah mengutusku kepada seorang hamba yang tidak mau untuk diambil nyawanya. Qala, kemudian Allah pun berfirman, faraddallah ilaihi ainahu, maka Allah pun mengembalikan kedua mata malaikat maut. Wa qala, kemudian Allah berfirman, irji' ilaihi, kembalilah temui Nabi Musa. Faqul lahu yada' yadahu ala matni thawrin falahu bima ghatat yaduhu bi kulli sya'ratin sanah. Bilang kepada Nabi Musa berapa lama umur yang dia kehendaki. Tinggal dia taruh saja tangannya di atas bulu binatang, seberapa banyak telapak tangannya menyentuh daripada bulu tersebut, maka dari setiap bulu akan Allah panjangkan 1 tahun lamanya. Jadi kalau seandainya yang disentuh itu ada 100 bulu, berarti 100 kali 100 tahun dipanjangkan umurnya. Kemudian qala, pada saat itu Nabi Musa pun berkata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ay Rabbah,
Lalu setelah itu apalagi wahai Tuhan, kalau seandainya saya dipanjangkan umur, setelah itu apalagi? Tsumma qala, kemudian Allah pun berfirman, tsummal maut, kemudian engkau akan mati juga. Maka ketika itu Nabi Musa pun berkata, wahai Rabb, jikalau memang demikian, kalau begitu matikan saja saya sekarang. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, jadi yang namanya kita makhluk pasti akan menemui yang namanya kematian. Tinggal bagaimana kita mempersiapkan amal-amal kita. Kita tidak mengetahui sampai kapan umur ini akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jatah bagi kita. Apakah mungkin besok hari, atau mungkin bulan depan, atau mungkin tahun depan. Tinggal bagaimana tugas kita adalah, karena yang namanya kematian itu adalah sesuatu yang gaib, sesuatu yang tidak kita ketahui. Bagaimana kita berusaha untuk memperbanyak amal-amal soleh kita. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, disebutkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Abi Ya'la Shaddad bin Aus an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, al-kais man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Nabi pernah bersabda, orang yang cerdas, bukan hanya yang dimaksudkan orang yang cerdas itu adalah orang yang pintar, orang yang IQ-nya tinggi. Ternyata kata Rasul, orang yang cerdas itu apa? Yaitu adalah orang yang mempersiapkan dirinya dan beramal untuk hari setelah kematiannya. Yang mempersiapkan dirinya melaksanakan banyak amal sebagai persiapan untuk kematiannya nanti. Sedangkan kata Rasul, wal ajiz, siapakah orang yang bodoh? Orang yang bodoh itu bukan orang yang mungkin nilainya rendah atau mungkin juga IQ-nya rendah. Tetapi kata Rasul, al-ajiz, orang yang bodoh itu adalah man atba'a nafsahu hawa wa tamanna 'ala Allah. Yaitu adalah orang yang jiwanya selalu mengikuti hawa nafsunya dan hanya berangan-angan kepada Allah saja. Dia hanya berangan-angan, ingin ini, ingin itu, ingin melaksanakan amal ini, ingin melaksanakan amal itu. Tetapi ternyata itu hanya sekedar angan-angannya tanpa ada aplikasi atau juga pelaksanaannya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Demikian apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita untuk dapat meningkatkan amal-amal kita, untuk menyambut yang namanya kematian, untuk menyambut yang namanya hari akhirat yang pasti kekal di dalamnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.